Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmita Elisa, NPM 17.16963-2011-38. Saya salah satu mahasiswi setia Stistio Marabungo, kelas B Administrasi Negara Reguler 3 semester 7. Pada video yang saya buat kali ini, saya akan menjelaskan tentang karakteristik evaluasi kebijakan publik, di mana karakteristik evaluasi kebijakan publik ini terdapat dalam mata kuliah evaluasi kebijakan publik. Setelah saya baca dari materi yang dosen saya beri, itu sama seperti buku yang saya baca, yaitu yang di buku William N. Dunn tentang analisis kebijakan publik, di mana karakteristik evaluasi kebijakan publik. Gambaran utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntunan-tuntunan yang bersifat evaluatif. Di sini, pertanyaan utamanya bukan mengenai fakta, apakah sesuatu ada atau aksi apakah yang harus dilakukan, tetapi nilai berapa nilainya. Karena evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik sifat evaluasi yang membedakan dari metode-metode analisis kebijakan lainnya, seperti fokus nilai, interdependensi, fakta dan nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, serta dualitas nilai. Yang pertama itu tadi adalah fokus nilai. Karakteristik fokus nilai ini adalah evaluasi berbeda dengan pemantauan, ya, karena dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang transantisipasi dan tidak transantisipasi. Karena ketetapan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan. Evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri. Karakteristik yang kedua, ada interdependensi fakta atau nilai. Tuntunan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau rendah. Diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan persyaratan bagi evaluasi. Berarti fokus nilai ini dia menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. Berarti mereka memfokuskan sesuatu itu yang hanya berdasarkan keperluan yang sudah atau program-program kebijakan yang sudah ditentukan. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program. Dan yang ketiga ada orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntunan evaluatif tidak hanya berbicara pada tahapan akhir atau di masa kini, tapi juga dilakukan pada tahapan-tahapan sebelumnya atau masa lampau, seperti rekomendasi yang bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi dilakukan, sebelum tahapan perencanaan sudah dievaluasi. Berarti maksudnya di sini pengevaluasian ini bukan berarti hanya dilakukan pada akhir
pada akhir kebijakan itu sudah disahkan ataupun sudah berjalan baru dilakukan evaluasi. Tetapi pengevaluasian di sini dilakukan pada awal pengumpulan masalah apa, isu-isu apa yang beredar di masyarakat, dan pada saat pembuatan kebijakan, pengambilan kebijakan. Dari proses-proses itu pengevaluasian sudah dilakukan. Nah, pengevaluasian itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama pengevaluasian di awal, di tengah, dan di akhir. Berarti penjelasan di sini ya sudah sudah jelas bahwa pengevaluasian bukan hanya di akhir pada saat kebijakan sudah dilakukan dan sudah ditetapkan. Karakteristik evaluasi kebijakan publik yang keempat itu ada dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntunan evaluasi mempunyai kualitas ganda. Berarti evaluasi di sini tidak hanya satu kualitas, tetapi ada dua kualitas pengevaluasian, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada. Contohnya di sini misalnya masalah kesehatan dapat dianggap sebagai intrinsik, diperlukan bagi diri, ataupun ekstrinsik, diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan lain dari dirinya. Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hierarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran. Berarti di sini tadi dualitas nilai, berarti pengevaluasian dari sebuah kebijakan ini sangat memiliki fungsi yang sangat pengevaluasi itu penting lah gitu. Pengevaluasi itu penting dalam segi hal apapun, dari proses pembuatan kebijakan, dari pemilahan isu-isu kebijakan, dari penerapan kebijakan. Evaluasi ini sangat berfungsi, karena dengan pengevaluasian inilah kita semua ataupun kita masyarakat bisa tahu bahwa apakah kebijakan yang sudah dibuat itu berjalan sesuai yang diharapkan, apakah kebijakan yang sudah dibuat itu memiliki manfaat, apakah kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah itu memiliki tujuan dan berguna bagi masyarakat. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan karakteristik lain dari evaluasi kebijakan publik, di mana yang tadi saya menjelaskan karakteristik evaluasi kebijakan publik dari materi dosen yang saya berikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik evaluasi kebijakan publik yang saya dapat dari jurnal Bapak Eko Handoyo, Kebijakan Publik, yang diterbitkan pada Oktober 2012, yaitu tentang karakteristik evaluasi kebijakan publik. Jam Anderson sebagaimana dikutip dalam Winarno 2007 membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga karakteristik atau tipe-tipe. Berarti kalau di penjelasan saya pertama tadi karakteristiknya ada 4, tetapi di jurnal Bapak Eko Handoyo menjelaskan 3 karakteristik. Yang pertama adalah evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Dalam kaitan ini, para pembentuk dan administrator kebijakan selalu membuat pertimbangan-pertimbangan tentang manfaat atau dampak dari kebijakan, program, dan proyek yang akan dijalankan. Pertimbangan tersebut dapat bersifat ideologi atau menurut kepentingan pendukung dan kriteria lainnya.
program kesejahteraan rakyat contohnya. Dan karakteristik yang kedua itu adalah evaluasi yang memfokuskan diri pada pekerjaan kebijakan program-program tertentu. Tipe evaluasi ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan di mana pertanyaan itu adalah apakah program dilaksanakan dengan semestinya, berapa biayanya, siapa yang menerima manfaat atau pembayaran atau pelayanan, dan berapa jumlahnya. Apakah terdapat duplikasi atau kejenuhan dengan program-program lain? Apakah ukuran-ukuran dasar dan prosedur secara sah diikuti? Pertanyaan-pertanyaan dari tipe evaluasi tersebut akan dapat menjamin bahwa kebijakan atau program yang akan dilaksanakan secara lebih efisien. Kelemahan dari tipe evaluasi tersebut adalah sedikitnya informasi yang diperoleh tentang dampak dari suatu program terhadap masyarakat. Dan yang terakhir, karakteristik evaluasi kebijakan sistematis. Evaluasi sistematis melihat secara objektif program-program kebijakan yang dijalankan, dapat mengukur dampaknya terhadap masyarakat, dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan program tercapai. Evaluasi sistematis ini difokuskan pada melihat dampak dari suatu kebijakan dengan bertolak pada sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah yang dihadapi masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab dari evaluasi sistematis ini adalah: apakah kebijakan yang dijalankan mencapai tujuan sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya? Berapa biaya yang telah dikeluarkan? Dan keuntungan apa yang dapat diperoleh? Dari 3 karakteristik evaluasi tersebut, karakteristik yang ketiga merupakan jenis evaluasi yang paling baik, karena tipe evaluasi tersebut lebih bersifat ilmiah dan menggunakan prosedur ilmiah untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan. 6 langkah dalam evaluasi kebijakan. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi, analisis terhadap masalah, deskripsi dan standarisasi kegiatan, pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi, menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau menyebabkan yang lain. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak. Sekianlah itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah ataupun ucapan saya salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.